Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang membahas materi zakat perusahaan, saham dan obligasi, haul, nisab dan berapa yang harus dikeluarkan zakatnya, serta cara menghitung haul, nisab dan berapa yang harus dikeluarkan dari zakat perusahaan, saham dan obligasi. Anggota dari kelompok 10 terdiri dari Vina Himatul Ulia, Lina Rahayu Purnamasari, Wahyu Nur Halimah, dan Muhammad Sultanul Umam. Pengertian dari zakat perusahaan, saham, dan obligasi. Zakat dari perusahaan adalah zakat yang dikenakan atas perusahaan yang menganjarkan usahanya. Dan zakat saham adalah zakat yang dikenakan atas hak pemilikan tertentu atas kekayaan suatu persero terbatas atau PT untuk menunjukkan saham tersebut. Sedangkan zakat obligasi adalah sertifikat yang berisi tentang kontrak antara investor, pemilik obligasi, dan pihak perusahaan. Kemudian, untuk haul dan nisab dari zakat atas kepemilikan surat berharga. Zakat perusahaan yaitu sama dengan zakat perdagangan. Karena sebuah perusahaan pada dasarnya bergerak pada bidang perdagangan. Zakat yang dikeluarkan adalah sama, yaitu 2,5% dari nilai saham sesuai dengan pasar harga saat itu dengan keuntungan yang diambil setiap tahun. Adapun kadar nisabnya setara dengan 85 gram emas. Menurut Syekh Abdurrahman Isa dalam kitab Al-Mu'alamah Al-Hadisah wal Akromuha, status perusahaan yang dikenai dan tidak dikenai zakat. Perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa adalah perusahaan yang tidak wajib dikenai zakat karena saham-saham ini terletak pada alat-alat perlengkapan gedung, sarana dan prasarana lainnya. Kemudian yang kedua, perusahaan dengan dagang murni atau tanpa proses pengolahan. Perusahaan ini wajib zakat. Caranya dengan menghitung kembali jumlah keseluruhan saham, kemudian dikurangi harga alat-alat, barang ataupun inventaris lainnya. Baru kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Hal ini dapat dilakukan setiap akhir tahun. Yang ketiga, perusahaan di bidang industri dan perdagangan atau melakukan pengolahan dan menjualnya. Perusahaan ini wajib zakat. Cara menghitungnya, pengeluaran zakatnya adalah sama dengan cara perhitungan zakat perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Cara menghitung zakat perusahaan, saham, dan obligasi. Perhitungan zakat perusahaan, saham, dan obligasi. Untuk zakat perusahaan sama dengan 2,5% dikali aset lancar dikurangi hutang jangka pendek. Dan untuk perhitungan zakat saham yaitu 2,5% dikali total harga saham. Nah, harga saham sama dengan lembaran saham sama dengan nominal zakat dalam rupiah sama dengan harga pasar per lembar dikali 100 lembar. Untuk perhitungan zakat obligasi di sini dibagi menjadi dua, obligasi konvensional dan obligasi syariah. Obligasi konvensional, nilai obligasi dikali 2,5%. Dan untuk obligasi syariah, yaitu nilai suluk ditambah keuntungan 1 tahun dikali 2,5%.
Contoh dari zakat perusahaan, misalkan zakat perusahaan A memiliki aset senilai 2 miliar dengan hutang jangka pendek senilai 500 juta. Jika harga emas saat ini adalah 622.000 per gram, maka nisab zakat senilai 52.870.000 rupiah. Sehingga perusahaan A sudah wajib zakat atas perusahaannya. Zakat perusahaan yang perlu ditunaikan sebesar 2 miliar dikurangi 500 juta dikali 2,5%, yang nantinya akan diperoleh senilai 37.500.000. Kemudian untuk zakat saham, contoh misalkan Bapak A selama 1 tahun penuh memiliki total aset account senilai 100 juta. Jika harga emas saat ini adalah 622.000 per gram, maka nisab zakat senilai 52.870.000. Sehingga Bapak A sudah wajib zakat. Zakat mal yang perlu Bapak A tunaikan sebesar 2,5% dikali 100 juta. Yang akan diperoleh hasilnya adalah 2.500.000. Jika Bapak A menghendaki zakat menggunakan lembar saham, Bapak A memiliki saham dikali sebanyak 100 lot, yang dimana 1 lot sama dengan 100 lembar, dimana harga pasar per lembar sebesar Rp645, sehingga harga per lot sebesar Rp64.500. Karena Bapak A harus membayar zakat sebesar 2.500.000, maka perhitungannya dihitung dari per lot sama dengan 2.500.000 dibagi 64.500, di mana akan ditemui hasilnya adalah 38,75 lot dengan pembulatan menjadi 39 lot. Sehingga Bapak A harus memindahkan 39 lot sahamnya sebagai zakat saham. Kemudian untuk zakat obligasi, contohnya adalah karena obligasi itu dibagi menjadi 2 tadi, yaitu zakat obligasi konvensional dan zakat obligasi syariah. Di sini yang pertama zakat obligasi konvensional. Contoh, Pak Adi memiliki obligasi PT Maju Sentosa sebesar 600 juta untuk proyek pembangunan pabrik baru. Bunga yang akan diberikan adalah 10% per tahun dengan jangka waktu obligasi 10 tahun pada akhir tahun pertama. Kemudian berikut perhitungan zakatnya. Nilai obligasi sama dengan 600 juta. Bunga 1 tahun sama dengan 10% dikali 60 juta. Sama dengan 60 juta. Total kekayaan 1 tahunnya yaitu 600 juta ditambah 60 juta, maka akan diperoleh 660 juta. Apabila bunga tidak dihitung zakat, maka hanya dihitung nilai obligasinya, yaitu 2,5% dikali 600 juta akan diperoleh perhitungan 15 juta rupiah yang wajib dizakatkan. Kemudian zakat obligasi syariah. Contohnya, Pak Ahmad memiliki obligasi syariah sukuk PT Barokah Mulia sebesar 600 juta untuk proyek pengembangan produk. Bagi hasil yang disepakati adalah 60/40 per tahun, dengan 60% untuk Pak Adi dengan jangka waktu 10 tahun. Apabila pendapatan Pak Adi selama 1 tahun adalah 100 juta pada akhir tahun pertama, berikut perhitungan zakatnya
yang akan dikeluarkan oleh Pak Adi. Yang pertama, nilai sukunya adalah 600 juta. Kemudian bagi hasil 60/40. Apabila pendapatan setelah 1 tahun 100 juta, maka bagi hasil untuk Pak Adi sebesar 60% dikali 100 juta. Yang akan diperolehnya adalah 60 juta. Maka zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Adi yaitu 2,5% dari nilai suku dan keuangan sama dengan 2,5% dikali 600 juta ditambah 60 juta sama dengan 2,5% dikali 660 juta rupiah akan diperoleh sebesar 16.500.000. Jadi nilai zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Adi adalah 16.500.000. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan dari materi zakat perusahaan, obligasi, dan saham. Semoga dapat bermanfaat. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Silahkan ditulis pertanyaan di kolom yang telah disediakan pada e-learning. Sekian dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.